Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Izzuddin selaku pengampu mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dan juga teman-temanku yang sedang berbahagia. Perkenalkan, saya Dwi Prasetyo Aji, NIM 2002011110016, yang akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan kaidah yang pertama yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kaidah pertama ini memiliki dasar yang bersumber dari hadis yang terkenal, yang umum. Hadisnya adalah bunyinya innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya segala perbuatan itu hanyalah dengan niat. Menurut ulama ahli tahqiq, hadis ini isinya padat sekali, sehingga seolah-olah sepertiga atau seperempat dari seluruh masalah fikih telah tercangkup dalam hadis ini. Mengapa bisa terjadi? Sebab perbuatan atau amal manusia itu ada 3 macam, yaitu yang pertama dengan niat, yang kedua dengan ucapan, dan yang ketiga dengan tindakan. Dan semua amal yang berhubungan dengan hati tercangkup oleh hadis ini. Malahan menurut Imam Syafi'i ada 70 bab yang tercangkup dalam hadis ini, seperti wudu, mandi, qasar, jamak, makmum, imam, sujud tilawah, sedekah, tawadhu, puasa, iktikaf, nadar, wakaf, dan sebagainya. Niat, apakah niat termasuk rukun atau syarat? Ulama berbeda pendapat tentang apakah niat itu termasuk rukun atau syarat. Ada yang berpendapat, segolongan ulama berpendapat bahwa niat termasuk rukun, sebab niat sholat misalnya adalah termasuk dalam zat sholat itu. Yang kedua, ulama yang lain mengatakan bahwa niat termasuk syarat, sebab kalau niat termasuk rukun maka harus pula diniati, jadinya niat diniati. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali yang diperinci, kalau puasa niat termasuk rukun, kalau sholat niat termasuk syarat. Yang keempat, Imam Nawawi dan Rafi'i berpendapat sebaliknya. Bagi sholat niat termasuk rukun, sedangkan bagi puasa niat termasuk syarat. Adapun tempat niat itu tidak pada ucapan, melainkan dalam hati. Meskipun demikian, karena gerakan hati itu sulit, maka para alim menganjurkan agar di samping niat dalam hati juga sebaiknya dikukuhkan dan dengan ucapan lisan, sekedar untuk menolong gerakan hati. Sebaliknya, apabila niat hanya diucapkan di mulut saja, sedangkan hati tidak bergerak, maka niat itu tidak sah. Sehingga kalau seorang terlanjur bersumpah, umpamanya, padahal di dalam hati ia tidak ada niatan bersumpah, maka ia tidak wajib membayar kafarat dan tidak berdosa. Jadi apabila Anda perbedaan antara ucapan dengan bunyi hati, maka yang diperhitungkan adalah bunyi hati. Misalnya, seorang mengucapkan, aku niat sholat fardu duhur, sedangkan dalam hatinya tergerak, aku niat sholat fardu asar, maka yang jadi tertunaikan adalah sholat asar. Hal ini semacam ini gerak hati sebagai pegangan kalau memang masalahnya tak berhubungan dengan kepentingan
sama manusia jika ada hubungannya dengan kepentingan sama manusia seperti ikhrar, wasiat, tolak, dan sebagainya. Maka yang menjadi pedoman adalah ucapan, sebagai kalau gerak hati yang dipegangi oleh orang akan dengan mudahnya mengingkari apa yang telah tergerak dalam hatinya. Adapun waktu niat, yang pertama, niat itu harus berbarengan atau bersamaan dengan permulaan ibadah seperti wudhu. Niatnya dilakukan pada waktu membasuh sebagian muka. Sholat, niatnya harus berbarengan atau bersamaan dengan takbiratul ihram dan sebagainya. Hal ini mengecualikan beberapa amal ibadah yang niatnya tidak harus dibarengkan dengan permulaan amalnya, seperti puasa dan zakat. Yang kedua, jika permulaan ibadah itu berupa zikir, maka bebarengan niat itu harus bersamaan dengan lengkapnya zikir itu. Misalnya sholat, permulaan sholat adalah takbir Allahu Akbar. Jadi niatnya harus barengan dengan lengkapnya bacaan Allahu Akbar, dan tidak cukup hanya bersamaan dengan Allah atau dengan kata Akbar saja. Hal yang demikian tentu sulit bagi orang awam, karena itu Imam Haramain dan Imam Al-Ghazali memperbolehkan tidak berbarengan 100%. Bahkan sebagian ulama fikih berpendapat niat itu mendahului atau terlambat sedikit dari takbir itu boleh. Yang ketiga, jika ibadah itu berupa perbuatan, maka niat cukup berbarengan dengan permulaan ibadah itu. Hanya saja disunahkan untuk selalu mengingat atau ihtidlar sampai ibadah itu selesai dikerjakan. Umpamanya wudhu, niat cukup dilakukan dengan permulaan wudhu, sedangkan pada waktu membasuh tangan dan seterusnya hanya disunahkan untuk selalu ingat bahwa ia ada mengerjakan wudhu. Untuk contohnya, maksud dari untuk perumpamannya, apabila ada seseorang dalam keadaan junub mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau dalam pengucapan itu ia berniat zikir karena datangnya musibah, hukumnya tidak haram. Tapi bila ia mengucapkan dengan niat membaca Al-Quran, hukumnya haram. Hal semacam ini maksud lafadz tergantung niat yang dilafatkan, terkecuali dengan sumpah yang diucapkan di hadapan hakim. Sebab kalimat sumpah ini di hadapan hakim yang diperuntukkan adalah niat hakim. Maka jika seseorang terdakwa bersumpah di hadapan hakim, demi Allah saya terdakwa bersumpah di hadapan hakim. Contohnya seperti, demi Allah saya tidak makan harta anak yatim, meskipun ketika mengucapkannya ia meniatkan tidak makan harta dengan arti yang sebenarnya, namun yang diperhitungkan adalah niat hakim yang mengartikan kata makan harta dengan menggunakan, sehingga ia dianggap melanggar sumpah apabila ia menggunakan harta itu untuk kepentingannya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.